Saya minta maaf ya, ini saya pindah jamnya karena kebetulan tadi ada rapat dengan SKK Migas sampai jam 11 lewat ya. Eh, jadi saya pindah ke jam 3. Eh, nanti mungkin kalau ada siapa tadi bila Anda bisa ikut ya, nanti mungkin bisa usul ya. Oke, seperti biasa ya, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan nanti bisa bermanfaat buat kalian. Kita berdoa, kita mulai. Sudah selesai. Baiklah, nah untuk kesempatan ini kita akan eh, menginjak ke materi ya, materi stimulus. Kalau di minggu awal saya sampaikan tentang visi misi, seharusnya minggu kemarin ya saya isi, kebetulan saya di eh, room B, di PHR, jadi nggak bisa. Sehingga saya baru pada kesempatan ini ya, saya mulai isi materi untuk stimulusnya. Ya. Nah, ini estimasi reservoir ya, kodenya MBP 6202 ya. Kalau dulu 63 ya, 6302. Karena ada 3 SKS ya. Kemudian di semester kemarin atau di tahun 2022 ya, itu mulai dikurangi satu ya, SKS-nya menjadi dua. Nah, ini kira-kira buku yang biasa menjadi bahan-bahan rujukan di samping buku-buku yang lain ya. Saya juga ada buku yang lain, yaitu ini textbooks dari Ekonomi Des ya, dengan Ekonomi MJ dan Tatian Norte, yaitu Reservoir Stimulation eh, edisi ketiga ya. Kemudian ada juga Sketcher RS ya, yaitu Oil Well Stimulation. Eh, nanti soft copy nanti saya bisa share ya, saya akan buatkan di Google Classroom. Ini sebagai pendahuluan ya, kaitan dengan aktivitas seorang production engineer ya. Jadi production engineer ya biasa di lapangan ya, dia akan selalu mengamati kinerja daripada sumur yang menjadi eh, tanggung jawabnya ya. Jadi production engineer adalah bertanggung jawab untuk selalu memantau sumur-sumur yang ada di lapangan yang menjadi tanggung jawabnya ya. Nah, eh, ketika eh, seorang production engineer akan berpikir ya, terus berpikir eh, ini sumur saya kenapa ya, kenapa sumur saya menjadi kecil itu ya, turun ya. Nah itu akan menjadi bahan untuk dievaluasi ya, kira-kira penyebabnya apa ya. Nah ini eh, jadi production engineer ini akan selalu berkutat seperti ini produksi ya, dia akan selalu ditugasi atau diberi tanggung jawab untuk menjaga produksi ya, supaya sumber produksi itu stabil ya, relatif stabil. Nah ini manakala persoalannya menjadi rendahnya produksi sumur ya, itu menjadi pengamatan oleh seorang production engineer adalah penyebabnya ya, kira-kira penyebabnya apa ya. Nah, penyebab dari produksi menurun bisa jadi karena tekanan reservoirnya sudah kecil, ya. Nah, tekanan reservoir kecil, eh, kemudian karena beriring seiring waktu, ya, reservoir ketika kita produksikan dalam jangka yang sudah cukup lama, tentu saja reservoirnya tekanannya akan menurun, ya. Kemudian prioritasnya kecil, ya. Ini bisa kita lihat, ya, manakala kita
melakukan well test ya. Tes kita bisa ukur berapa permeabilitasnya, kemudian viskositas minyak tinggi ya. Ini bisa kita amati atau kita ambil sampelnya ya. Kita lakukan lab di lab. Nah, parameter-parameter inilah yang biasa akan menjadi bahan kajian operation engineer ya. Kanan, permeabilitas, dan viskositas. Nah, nanti dari penyebab-penyebab ini mana yang dominan ya. Kalau penyebabnya dominan itu masalah tekanan reservoir ya. Penyebab ini akan selalu eh, menjadi bahan apa sih analisanya ya. Ini adalah berkaitan dengan kalau kita cermati ya, ini ada berkaitan dengan hukum Darcy ya. I ya, itu I sama dengan A ya, K kali delta P ya, U kali delta L ya. Kalau masalah ini adalah parameter dari reservoir yang secara alami ya, secara alam. Nah, ini tekanan reservoir ya, ini adalah di sini ya. Tekanan reservoir ini dan kelihatan di sini. Kemudian permeability juga ada di atas ini ya. Kemudian viskositas ada di bawah. Inilah parameter-parameter utama ya yang biasa menjadi acuan ya untuk dilakukan analisa ketika sumur mengalami produksi yang turun ya, rendahnya produksi sumur atau sumur sudah mulai turun produksinya. Kalau tekanan reservoirnya kecil ya, tetapi kecil, kemudian kita bisa mensiasati dengan melakukan pekerjaan professional engineer biasanya mengusulkan yaitu berupa artificial lift. Artificial lift biasanya kena sebagai solusi ya kalau kita tekanan reservoir sudah kecil. Kenapa? Karena tekanan reservoir urut-urutan produksinya seperti adalah PR ya, ketika dia masuk ke lubang sumur menjadi PWF ya. Nah, PWF ini tekanan di lubang sumur itu sudah lebih kecil daripada P hidrostatik ya. P hidrostatik artinya tekanan fluida yang ada di kolom cubing ya. Jadi ketika cubing di fluida katakanlah ini 1.000 meter ya, ini cubing 1.000 meter ya, meter ini diisi fluida. Tentu saja di sini tekanan akan besar ya di dasar sini ya akan besar. Nah, tekanan besar ini tidak bisa dilawan oleh PWH ini ya. Jadi PWH-nya lebih kecil tekanannya oleh daripada peristirahatinya. Nah, itu reservoir sudah tidak bisa mengalir. Bisa dikatakan tekanan reservoirnya kecil. Untuk itu biasanya seorang production engineer akan mengusulkan eh, pengangkatan buatan ya untuk artificial lift ini bisa dengan pompa ESP ya, ESP, lift ya, lift, pompa ESRD ini sudah jarang ya, screw pump atau HPU ya, biasanya diganti dengan HPU, hydraulic pump units. Ini biasanya kita usulkan ya, atau seorang production mengusulkan seperti itu. Manakala penyebab produksi rendahnya itu karena adanya yang sudah kecil. Nah, apabila dari hasil analisa ternyata tekanan reservoirnya ini masih bukan kecil lagi ya, masih besar gitu karena gitu ya, besar.
masih besar ya, masih besar. Nah, dan permeabilitasnya yang kecil ya. Ini prioritasnya kecil. Nah, bisa jadi nanti seorang production engineer akan mengusulkan yaitu lakukan stimulasi ya, melakukan stimulasi. Kenapa? Dengan stimulasi inilah kita bisa memperbaiki permeability yang kecil, itu bisa dengan cara perlahan ya. Nah, ini bisa diusulkan oleh seorang production engineer. Kemudian ternyata kalau ini tidak kecil ya, misalnya masih besar ya, karena restoran masih besar, prioritasnya juga masih besar, nah kita mengamati satu parameter lagi, yaitu viskositas. Nah, viskositasnya, ternyata viskositasnya sudah tinggi. Artinya apa? Kalau viskositasnya tinggi, minyak kita menjadi minyak yang kental, ya, susah bergerak. Kalau minyak kental itu eh, ya akan susah untuk mengalir ya atau susah bergerak. Kalian bisa bandingkan ketika kalian menuang air putih ya dari botol aqua ya misalnya itu ke gelas, itu akan lebih mudah daripada kalau ketika kamu menuang yang lebih kental itu kecap ya ke gelas. Nah, itu kan lebih lebih lambat ya turunnya, atau nuang apa sirup atau apa ya yang lebih kental. Itu karena viskositasnya sudah tinggi ya. Viskositasnya sudah tinggi sehingga minyak susah bergerak. Sehingga dari kalau viskositasnya tinggi, ini karena sebagai pembagi ya, sebagai pembagi, viskositasnya ini kan pembagi. Kalau pembaginya besar, tentu saja hasil I-nya ini akan menjadi kecil ya. Karena dihitungan di atas itu nilainya 10 ya. Kemudian di bawah ini nilainya 5 ya. Ini kan menjadi 2 I-nya ya. Berbeda kalau Q-nya misalnya nilainya 10 di atas, tapi di bawah viskositasnya katakanlah 2 ya. Ini kan menjadi 5 ya. Nih mu-nya. Ketika mu-nya tinggi, otomatis Q-nya akan kecil hasilnya. Nah, ini bisa diusulkan bukan untuk mengecerkan minyak ya, mengecerkan minyak ya yang ada di reservoir. Bisa dengan injeksi panas ya, injeksi panas atau stiflage ya, atau bisa juga dengan menginjeksikan surfaktan ataupun polimer ya. Ini tugas seorang production engineer ya. Jadi ketika sumur mengalami penurunan, mereka akan mengamati parameter-parameter ini ya. Tekanan reservoir, permeability, viskositas. Ini adalah parameter utama seperti yang tercantum di persamaan rumus Darcy. Ya, jadi ada K, ada delta P, dan mu. Oke ya, jadi itu tugas dari seorang production engineer. Oke, saya lanjutkan. Adapun tujuan daripada stimulasi, ketika kita melakukan stimulasi, itu mempercepat produksi fluid reservoir dan atau meningkatkan ultimate recovery-nya. Nah, mempercepat produksi fluid reservoir artinya apa? Ketika katakanlah ini lapangan ya, ini lubang sumur, kemudian di sini ada skin. Skin itu penghambat ya, permeabilitasnya kecil ya, hanya kecil. Nah, tentu saja fluida yang akan mengalir akan susah ya, akan pelan. Nah, untuk mempercepat supaya fluida bisa cepat mengalir, kita buang skinnya ini ya, atau kita perbaiki permeabilitasnya. Permeabilitas di sekitar lubang sumur kita perbaiki ya. Channel yang membentuk channel-channel yang bisa mengalirkan fluida langsung ya dari reservoir ke lubang sumur ya. Di shortcut ya, di jalan pintas. Nah, ini akan mempercepat produksi ya. Kemudian juga meningkatkan ultimate recovery-nya. Nah,
Stimulasi itu ada, bisa terdiri dari matrix stimulation dan hydrofracturing ya. Ini juga bisa digunakan untuk memperbaiki atau bahkan meningkatkan koneksi alami ya dari lubang sumur dengan reservoir yang dapat menunda penerapan artificial lift. Nah, parameter-parameter yang tadi di atas ya, ini parameter-parameter ini ya, yang di atas ini, tekanan reservoir kecil, permeabilitasnya kecil, kemudian situasinya tinggi, nah dapat kita, eee, ukur ya, ketahui kondisi di atas dapat diketahui dari pengukuran tekanan reservoir atau well test ya, well test, kemudian core analysis vulnerability ya, untuk dari analisa core ya, untuk mengetahuikannya, bisa juga dengan analisa logs ya, analisa logs. Nah, itu kita bisa, lihat probability-nya berapa. Kemudian untuk analisa viskositas ya, kita bisa lakukan analisa PVT ya, gitu. Ukur semua ya, data-data yang seperti tadi ya, sebagai data utama ya, untuk mengetahui penyebab daripada rendahnya produksi sumur. Kemudian bila sumur mempunyai reservoir yang masih mampu produksi, tapi produksi yang dihasilkan rendah, maka yang termudah adalah dengan menaikkan produksinya atau stimulasi ya, dengan SAM ataupun dengan hydrofracturing. Kemudian jika IO-nya terlanjur alir kecil, tetapi dari PBU, reservoirnya besar, kemudian K-nya juga cukup, dan viskositasnya kecil, kemungkinan adanya kerusakan ya, kerusakan formation damage ya. Formation damage artinya ada kerusakan permeability ya, kerusakan bukan dalam pengertian formasi yang rusak itu bukan ya, itu adalah kerusakan eee, permeability ya, permeability atau permeabilitas ya, di sekitar lubang sumurnya ya, hanya di sekitar lubang sumurnya. Jadi mengalami kerusakan di sekitar lubang sumur, ini pengertian formation damage ya. Jadi bukan pengertian dalam arti formasinya rusak, ya seluruh satu formasi. Jadi sebenarnya pengertian formasi adalah ketika kita memiliki, eee, lapisan yang banyak ya, lapisan reservoir yang banyak ya, misalnya di sini ada reservoir, ini ada break-nya, kemudian ini ada break-nya lagi ya, ada reservoir lagi, itu, eee, ini ada reservoir lagi di atasnya. Nah inilah tumpukan-tumpukan dari reservoir inilah yang bisa kita sebut formasi ya, disebut tidak formasi. Contoh ya, di daerah Sumatera ya misalnya formasi, eee, Langkar ya, Langkar, kemudian ada formasi Peningkat ya misalnya seperti itu ya, formasi Peningkat. Ya itu adalah kumpulan atau tumpukan dari beberapa reservoir. Di formasi Telangka kan nanti bisa dibagi, menjadi reservoir berdasarkan katakan kedalaman ya, kedalaman ataupun dikasih juga, misalnya, reservoir A ya, misalnya reservoir A atau reservoir B ya, ada reservoir C atau D ya, atau bisa juga ada kedalaman misalnya katakan dari, reservoir, kedalaman 1.000 ya, kemudian yang B-nya itu kedalaman 1.100, itu bisa ya. Dinamakan. Nah, inilah kumpulan-kumpulan dari reservoir itulah yang disebut dengan formasi. Jadi pengertian formasi damage ini di sini adalah bukan dalam pengertian formasi yang besar ya. Ini adalah kerusakan permeabilitas di sekitar lubang sumurnya. Seperti gambar tadi di depan ya, ini lapangan, ini adalah lubang sumur. Nah, ini di sinilah kira-kira yang disebut dengan formation damage ya, di sekitar sini.
mengalami kerusakan permeabilitasnya. Yang rusak adalah permeability-nya ya, kemampuan mengalirkan batuan mengalirkan fluida. Ya. Kemampuan batuan mengalirkan fluidanya itu kecil, sehingga perlu kita lakukan nanti dengan stimulasi. Kemudian kemungkinan lain ya, selain formation damage, bila QO-nya kecil dari PPO besar, R-nya besar, hanya cukup, kemudian viscosity kecil, kemungkinan besar adanya emulsion blocking ya. Jadi blocking dari emulsi atau emulsi adalah penggabungan dari dua fluida yang tidak secara umum ya, sebenarnya dia tidak bisa campur ya, tidak bisa bercampur. Katakanlah minyak sama air. Kalau kalian tuang secara perlahan ya, pertama airnya dulu ya, kita tuangkan dalam satu gelas ya, misalnya minyak, kemudian kalian tuangkan air ya. Biasanya dia kan tidak bisa bercampur ya. Bisa jadi airnya nanti turun ke bawah ya, minyaknya naik ke atas. Karena apa? Karena air berat jenisnya lebih besar, sedangkan minyak berat jenisnya lebih ringan. Nah, itu akan terpisah sebenarnya. Tapi ada suatu kondisi air sama minyak itu bercampur menjadi satu ya. Ya disebut emulsi ya. Kemudian ini disebut dengan emulsi blocking. Nah, biasanya terjadi pada kalau kita punya lubang perforasi seperti ini ya. Nah, kemudian ini ada lapisan minyak, kemudian ada lapisan air. Ini oil ya. Nah, ini terjadi pencampuran, terjadi emulsi di sekitar sini. Sehingga seharusnya ini soleh lidah antara air dan minyak. Ini emulsion blocking. Berbeda dengan water blocking. Blocking itu biasa juga dengan water conning ya. Water conning biasanya seperti ini ya. Ini water ya, air, ini oil ya. Nah, kita perforasi di sini. Ini ada cuping ya, ada cuping. Seharusnya yang mengalir itu adalah yang diperforasi di minyaknya saja ya, minyaknya saja ini mengalir. Tetapi karena blok oleh air ya, ini air ikut terangkat ya, naik ya, membentuk seperti kerucut seperti ini jadinya. Ini blok, jadi lubang perforasi ini sudah sebagian terisi oleh air ya, berarti air, sedangkan untuk yang mengalirkan minyak masih kecil, sudah kecil ya di atas. Nah, ini disebut water blocking ataupun water conning. Nah, ini untuk mengatasi dua masalah ini, ya emulsion blocking dan water blocking, ini tidak bisa diatasi dengan stimulasi. Ya, biasanya kalau water conning seperti ini, sumur kita ditutup sementara, ya, sehingga tidak ada aliran. Ya, tidak ada aliran, sehingga diharapkan didiamkan lah, ibaratnya sumurnya ya beberapa waktu, ya, mungkin 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, diharapkan bentuk kon ini akan turun. Karena apa? Karena air itu berat jenisnya lebih besar ya. Berat jenisnya lebih besar daripada minyak ya. Jadi diharapkan nanti lama-lama air akan turun seperti ini ya. Nah, nanti akan selevel lagi ya, selevel lagi seperti awal ya. Nah, dengan demikian nanti kita bisa buka lagi ke sumurnya. Ya, sumurnya kita bisa buka kembali dengan memperhatikan supaya tidak terjadi water blocking atau water conning ya. Mungkin kita perkecil ya, perkecil laju alirnya. Ya, emulsion blocking, untuk emulsion blocking biasanya kita menginjeksikan semacam kimia ya seperti surfaktan untuk memecah ya, untuk memecah emulsi tadi. Bahan kimia untuk memecah emulsi tadi sehingga terpisah antara air dengan minyaknya. Tidak menyatu ya. Biasanya kita injeksikan surfaktan. Sedangkan yang ini formation damage, ya kerusakan permeability di sekitar luka sumur ini hanya bisa dilakukan dengan cara stimulasi seperti ini.
Oke ya, saya lanjutkan. Ini ada, flowchart ya, flowchart pemilihan kandidat sumur ya. Jadi kandidat sumur, ketika kita memiliki banyak sumur yang akan kita lakukan stimulasi ya. Nah, bisa kita awali dengan start di sini ya, start, kemudian kita lihat PTA available-nya ya, ketersediaan data-data PTA. PTA adalah pressure transient analysis ya. Ini PTA adalah pressure ya, pressure transient analysis ya, analisis. Ya, ketersediaan data-data PTA-nya ada enggak? Ini semacam data well test ya, data well test, test transient ya. Kalau tidak tersedia ya, kita tidak punya data-data well test, nah biasanya kita menginput reservoir data-data reservoir ya, data reservoir, kemudian kita hitung secara teoretik ya, laju alirnya ya, laju alirnya katakan dengan persamaan dasar Darcy tadi ya, I tadi ya Darcy lah itu ya, I dari Darcy ya, Darcy. Sehingga I-nya bisa kita temukan. Kemudian ketika kita punya data I, hasil perhitungan, kemudian kita komparasi atau kita bandingkan dengan laju alir aktual ya, laju alir nyata di lapangan ya, dengan data hasil teoritis tadi ya, teoritis ini bandingkan. Nah, dari sini kalau terjadi perbedaan ya, terjadi perbedaan seharusnya teoretiknya secara hasil perhitungan itu besar, ternyata secara aktualnya kecil. Nah, kita bisa lakukan stimulasi ya dari hasil-hasil evaluasi stimulasi. Nah, kalau tidak berarti kita tidak melakukan stimulasi, artinya apa? Artinya teoretiknya lebih kecil daripada aktualnya ya. Ini kita tidak perlu melakukan stimulasi ya. Hanya analisa kita sudah berhenti, tidak perlu lagi kita mengerjakan stimulasi ya. Ini seperti itu. Nah, seperti tadi ya, kemudian kalau kita Q-nya acuannya ternyata lebih kecil dari teoretikal, nah, maka kita perlu melakukan stimulasi ya. Itu stimulasi bisa dengan cara mekanikal ya, secara mekanikal, apakah uh, evaluasi daripada sumur ya. Kita putuskan untuk melakukan stimulasi, tetapi kita harus mengevaluasi sumur yang akan kita lakukan stimulasi ya. Secara mekanikal, adakah problem yang ada di sumur tersebut ya. Contoh, misalnya sumur kita pasang screen liner ataupun kita pasang gravel packs ya. Nah, kita tidak bisa melakukan stimulasi ya. Atau juga kalau kita punya misalnya tidak kita gunakan screen liner ataupun gravel packs, tetapi ada ikan ya atau benda-benda asing yang tertinggal di sumur tersebut ya. Itu program mekanikal ya. Nah, itu juga kita tidak bisa melakukan stimulasi ya. Nah, kalau tidak nanti kita bisa kalau tidak ada program mekanikal artinya no ya, tidak ada program mekanikal, nah kita bisa langsung proses ke formation damage advisor. Artinya kita bisa konsultasikan dengan si ahli untuk ahli-ahli stimulasi ya, untuk mengatasi minta persetujuan ataupun minta nasihat ya, minta pertimbangan ya, kira-kira formasi apa kira-kira nanti cocoknya ya untuk sumur tersebut yang kita lakukan analisa cocok menggunakan metode stimulasi apa ya. Nah, ini kalau kita punya program mekanikal berarti kita lakukan perbaikan terlebih dahulu ya atau diagnosis yang kita perlukan ya. Artinya kita harus perbaikan sumur terlebih dahulu baru bisa kita proses. Nah, kemudian kalau kita seperti tadi ya, itu
Itu adalah tahapan PTA kalau kita tidak punya data PTA ya. Kemudian kalau kita punya data PTA, atau Pressure Tension Analysis, kita bisa mengklasifikasikan litologi dari reservoir tersebut ya, atau batuan reservoir yang dominan ya di reservoir tersebut ya secara litologi. Misalnya apakah reservoir kita itu sandstone ya, ataukah karbonat ya, reservoir kita yang dominan di pasiran tersebut. Nah, kalau misalnya terdapat hasil dari PTA tersebut ya di lapisan sandstone, skinnya lebih besar daripada nol ya, kita decisionnya adalah, pertanyaan adalah apakah skin dari hasil PTA di sandstone tersebut lebih besar daripada nol ya. Kalau lebih besar daripada nol atau yes ya, dia akan masuk ke sini ya. Nanti urut-urutannya ke sini. Nanti artinya dia akan dilakukan stimulasi ya, skin dia ada kerusakan ya. Nah, kalau skinnya tidak lebih besar daripada nol, artinya atau skinnya di bawah nol atau no ya, artinya nol itu skin lebih kecil dari nol. Ya. Berarti consider evaluation fracture potensial ya. Jadi ini kita tidak melakukan stimulasi ya. Nah, ini kira-kira ya, misal karbonat ya, skinnya lebih besar uh, atau lebih besar dari min 4 ya, min 4. Berbeda ya kalau skin untuk sandstone itu biasanya lebih besar daripada lebih besar daripada nol. Nah, ini untuk karbonat karena mungkin dia lebih padat ya biasanya, pori-porinya lebih kecil ya. Nah, dia eh, skinnya kalau kita hitung dari PTA itu harus lebih besar daripada 4 ya, min 4. Kalau dia lebih besar, eh, stimulasi ya, sama seperti tadi ini. Artinya lebih besar, misalnya skinnya kita dapatkan dari hasil peta ini min 2 ya, atau min 1 ya, itu lebih besar pada min 4 ya, ataupun 0 ya. Itu biasanya nanti ini karena karbonat ya, berbeda. Materinya 1, 2, 3 itu pasti ada kerusakan ya. Nah, ya. Ini karena karbonat ya, biasanya standarnya lebih ya, atau lebih padat. Nikel ya berarti nanti kita masuk ke proses formasi stimulasi. Ini untuk flowchart pemilihan kandidat sumurnya. Ya. Ini kandidat sumurnya, kira-kira sumur-sumur mana yang layak untuk dilakukan stimulasi. Kemudian berikutnya adalah decision tree, artinya kita mencoba mencari tadi dari sumur-sumur yang sudah kita kandidatkan ya, kita coba analisa kira-kira stimulasi mana yang cocok ya. Ini ada sumur-sumur yang valid ya, yang kandidatnya untuk dilakukan stimulasi ya. Misalnya negatif atau nearly zero skin effects ya. Intinya dia skinnya apakah eh, negatif ataukah dia sama dengan atau mendekat sama dengan nol ya. Nah, nanti kita tentukan seperti tadi apakah dia sandstone atau karbonat ya. Nah, itu dia ketika dia menggunakan batu pasirnya adalah reservoirnya adalah sandstone pun ya biasanya kita buka
Kan antara lain adalah, utility fracture ya, kemudian mechanical limitation atau secara mekanis secara yang terbatas ya, kemudian dilakukan evaluasi secara keekonomian ya, kemudian disqualification-nya evaluasi materi treatment. Kemudian verifikasi, kemudian